time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 2414040038 dari Prodi Tadris Matematika 24B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi UAS matkul Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilham, SAG, SOS, M.Hum. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu mengapa Nabi hijrah. Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi dikarenakan beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk perlindungan kepada umat Islam. Di Mekah, umat Islam menghadapi tantangan, intimidasi, dan penganiayaan dari kaum Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Sehingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah untuk perlindungan terhadap umat Islam. Yang kedua yaitu kesempatan untuk berdakwah lebih luas, yang mana di Mekah kesempatan berdakwah terbatas karena mayoritas penduduknya menolak Islam. Sedangkan di Madinah menerima ajaran Islam dengan antusias dan mendukung perjuangan Nabi. Yang ketiga, Nabi ingin menciptakan masyarakat Islam yang mandiri. Nabi ingin mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan Madinah menawarkan peluang untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berlandas dan menjunjung tinggi syariat. Yang keempat, perjanjian Aqabah. Sebelum hijrah, Nabi telah melakukan perjanjian dengan Madinah, yaitu melalui perjanjian Aqabah. Mereka berjanji untuk melindungi Nabi dan mendukung perjuangannya. Yang kelima, Nabi melakukan hijrah dikarenakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Nabi harus hijrah ke Madinah? Yang pertama yaitu dikarenakan penduduk Madinah mendukung Islam. Yang kedua yaitu aman dari kaum Quraisy. Dan yang ketiga, kondisi sosial Madinah strategis. Yang keempat, Nabi melakukan hijrah ke Madinah dikarenakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Madinah merupakan tempat untuk membangun masyarakat Islam, dan di Madinah potensi penyebaran Islam lebih luas. Hijrah ke Madinah adalah keputusan strategis yang sangat menentukan perkembangan Islam. Madinah menjadi simbol persatuan, toleransi, dan keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Baiklah, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu apa-apa saja best practice dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu pemerintahan yang terorganisir. Contohnya yaitu administrasi yang efisien, sentralisasi kekuasaan, pengangkatan pejabat berbasis kompetensi. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu Baitul Hikmah. Abbasiyah mendirikan pusat penerjemahan dan riset yang menarik ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Terus, integrasi ilmu pengetahuan. Mereka menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya dari Yunani, Persia, dan India dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Terus, inovasi teknologi. Banyak penemuan baru terjadi selama periode ini, seperti dalam bidang optik, Ibnu Al-Haytham, dan kedokteran Al-Razi dan Ibnu Sina. Best practice yang ketiga yaitu peningkatan ekonomi dan perdagangan. Sistem keuangan yang stabil, terus jalur perdagangan yang luas, dan pengelolaan pertanian. Dan yang keempat yaitu kemajuan sosial dan budaya.
seperti toleransi agama dan budaya, seni dan sastra, pendidikan yang inklusif. Yang kelima adalah militer yang kuat dan adaptif, seperti pemanfaatan pasukan profesional. Abbasiyah merekrut pasukan dari berbagai wilayah yang terampil dalam strategi perang. Terus perlindungan jalur perdagangan. Keamanan jalur perdagangan dijaga untuk mendukung kestabilan ekonomi. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan atau soal yang ketiga. Mengapa Khadijah berpengaruh terhadap perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Khadijah binti Khuwailid adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW karena berbagai alasan penting, yaitu yang pertama, dukungan emosional dan moral. Khadijah adalah istri pertama Nabi dan menjadi pendukung emosional yang kuat selama masa-masa sulit Nabi. Dan yang kedua yaitu dukungan finansial. Khadijah adalah seorang pengusaha yang sukses dan kaya. Hartanya digunakan untuk mendukung dakwah Islam pada tahap awal ketika kaum muslimin masih minoritas dan menghadapi tekanan dari kaum Quraisy. Dengan bantuan finansial dari Khadijah, Nabi dapat fokus pada misi kenabiannya tanpa perlu khawatir tentang kesejahteraan keluarganya. Ini memungkinkan beliau membangun fondasi Islam yang kuat. Yang ketiga, pengakuan dan kredibilitas di masyarakat. Sebagai wanita terpandang dan dihormati di Mekah, pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW meningkatkan kredibilitas beliau di masyarakat. Khadijah dikenal sebagai wanita yang mulia dan dihormati karena integritas dan kebaikannya. Dukungan dari seseorang yang memiliki status sosial tinggi memberi Nabi Muhammad perlindungan dari serangan fisik dan verbal pada awal dakwahnya. Yang keempat, keyakinan yang kuat terhadap kenabiannya Nabi. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Keyakinannya yang tak tergoyahkan memberikan kekuatan tambahan kepada Nabi saat menghadapi tantangan besar dalam menyebarkan Islam. Dengan segera menerima dan mempercayai wahyu yang diterima Nabi, Khadijah memainkan peran kunci dalam mengukuhkan fondasi spiritual dakwah Islam. Yang kelima, pendidikan dan pengaruh positif. Sebagai istri yang bijaksana, Khadijah mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam dan mendukung Nabi SAW dalam membina umat Islam yang baru. Anak-anak mereka juga berkontribusi dalam perjuangan Islam pada masa berikutnya. Khadijah juga mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesabaran, dan ketabahan yang sangat berharga dalam perjalanan dakwah Nabi. Dan yang keenam yaitu teladan kepemimpinan dan kedermawanan. Khadijah adalah teladan dalam kepemimpinan dan kedermawanan. Khadijah tidak hanya memberikan dukungan material, tetapi juga semangat juang. Ini menjadi contoh bagi wanita muslim dan umat Islam pada umumnya tentang pentingnya peran perempuan dalam membangun masyarakat. Selama masa boikot ekonomi dan sosial terhadap kaum muslimin, Khadijah tetap teguh menunjukkan keberanian dan ketabahan yang menginspirasi. Peran Khadijah dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sangat berpengaruh karena ia tidak hanya memberikan dukungan finansial dan moral, tetapi juga mempercayai dan mencintai Nabi Muhammad SAW sepenuhnya. Sosok Khadijah menunjukkan pentingnya peran seorang pasangan dalam mendukung misi, serta menjadi teladan dalam dedikasi dan keteguhan iman. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Mengapa Abu Bakar jadi khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam
setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena ada beberapa alasan, baik dari segi keagamaan, politik, dan sosial. Berikut ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama, dikarenakan hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah salah satu sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang masuk Islam dan selalu mendukung perjuangan dakwah Nabi. Kepercayaan Nabi terhadap Abu Bakar terlihat dari penunjukannya sebagai pendamping dalam hijrah ke Madinah dan imam sholat ketika Nabi sakit. 2. Keutamaan dan karisma pribadi. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang berakhlak mulia, jujur, dan bijaksana. Gelar As-Siddiq diperolehnya menunjukkan keimanannya yang kokoh dan dipercaya oleh umat Islam. Karakternya yang lembut tetapi tegas membuatnya dihormati oleh mayoritas sahabat. Yang ketiga, proses pemilihan di Saqifah Bani Sa'idah. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang layak menjadi pemimpin. Dalam musyawarah tersebut, Umar bin Khattab dan sahabat lainnya mengusulkan Abu Bakar karena keutamaannya dan penerimaan dari berbagai kelompok. Abu Bakar akhirnya dibaiat oleh mayoritas umat Muhajirin dan Ansor sebagai khalifah pertama. Yang keempat, kemampuannya dalam memimpin. Abu Bakar memiliki pengalaman sebagai pemimpin dalam berbagai situasi, termasuk ketika Nabi menunjukkan untuk memimpin sholat. Ia dianggap mampu menjaga persatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi, terutama dalam menghadapi tantangan internal seperti perpecahan dan ancaman kaum murtad. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kepemimpinan yang stabil. Wafatnya Nabi Muhammad SAW meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang berpotensi memecah belah umat. Abu Bakar dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk menyatukan umat dan menjaga stabilitas. Dan yang keenam yaitu dukungan dari sahabat utama. Sahabat-sahabat utama seperti Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah memberikan dukungan penuh kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Dukungan ini memperkuat legitimasi kepemimpinannya di kalangan umat Islam. Yang ketujuh, kedekatan dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Abu Bakar diterima baik oleh kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah dan Ansor penduduk Madinah karena perannya sebagai tokoh yang mampu mempersatukan kedua kelompok ini. Abu Bakar menjadi khalifah pertama karena keutamaan pribadinya, kepercayaan Nabi kepadanya, dukungan dari sahabat utama, serta kemampuannya dalam menjaga persatuan umat Islam pada masa-masa awal pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinannya menjadi fondasi penting bagi kelanjutan perjuangan umat Islam. Baiklah, kita masuk ke soal yang kelima atau yang terakhir. Mengapa dinasti Umayyah lahir pertama kali? Dinasti Umayyah lahir sebagai dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin karena beberapa alasan sejarah dan politik yang penting. Berikut adalah alasan mengapa dinasti Umayyah menjadi dinasti Islam pertama. Yang pertama, dikarenakan peralihan kepemimpinan pasca Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, terjadi kekosongan kepemimpinan. Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam selama masa Khulafaur Rasyidin memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup besar untuk mengambil alih kepemimpinan.
Yang kedua, konflik internal umat Islam. Konflik politik yang dikenal sebagai Perang Saudara Islam Pertama atau yang dikenal sebagai Fitnah Kubra, terutama antara pendukung Khalifah Ali dan Muawiyah, melemahkan kesatuan umat Islam. Muawiyah berhasil menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya setelah perdamaian dengan Hasan bin Ali, yang menyerahkan kepemimpinan demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Yang ketiga, konsolidasi kekuatan oleh keluarga Umayyah. Keluarga Umayyah yang merupakan suku Quraisy dan Bani Umayyah memiliki pengaruh besar dalam bidang politik dan ekonomi sejak masa pra-Islam. Jaringan politik dan dukungan Islam berbagai suku Arab mempermudah Muawiyah dalam mendirikan dinasti. Yang keempat yaitu model pemerintahan yang terorganisir. Dinasti Umayyah memperkenalkan sistem pemerintahan monarki yang terpusat, menggantikan model kepemimpinan kolektif pada masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah memindahkan ibu kota ke Damaskus yang strategis secara geografis dan politik, memperkuat kontrol administratif. Yang kelima, pengaruh keberhasilan militer. Pada masa awal Islam, wilayah yang dikuasai umat Islam berkembang pesat, termasuk Syam, Mesir, dan Persia. Dinasti Umayyah melanjutkan ekspansi ini sehingga mereka mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin umat Islam. Yang keenam yaitu stabilitas dan keseimbangan politik. Setelah konflik internal yang panjang, dinasti Umayyah menawarkan stabilitas politik, ekonomi, dan militer yang menjadi kebutuhan mendesak umat Islam saat itu. Yang ketujuh, peran Muawiyah sebagai negarawan berpengalaman. Muawiyah memiliki pengalaman panjang sebagai gubernur Syam selama masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, yang memberinya keahlian dalam administrasi dan politik. Kemampuannya dalam menjaga stabilitas di wilayahnya membuatnya menjadi sosok yang dianggap layak memimpin umat Islam. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dinasti Umayyah lahir pertama kali dikarenakan gabungan faktor politik, sejarah, sosial, termasuk peralihan kepemimpinan, konflik internal umat Islam, dan kemampuan keluarga Umayyah dalam mengorganisir kekuasaan. Dinasti ini menandai era baru dalam sejarah Islam, memperkenalkan sistem pemerintahan monarki yang menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya.